Dua gudang penyimpanan cairan kimia sianida milik perusahaan distributor ilegal di kawasan Komplek Pergudangan Tande Surabaya dan Gempol Pasuruan, digerebek anggota Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Sejak digerebek pada April 2025, petugas kepolisian berhasil menyita sejumlah 6.101 dram bahan berbahaya kimia berbentuk serbuk jenis sianida. Ternyata perusahaan yang mendistribusikan bahan kimia berbahaya tersebut adalah PT SHC. Menurut Direktur Ditipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, perusahaan tersebut memiliki total 9.980 dram dengan berat totalnya sekitar 400 ton. Tentunya saya ingin menyampaikan bahwa sianida sendiri adalah merupakan senyawa kimia yang sangat beracun yang dapat dan terserap melalui kulit. Sianida dapat digunakan dalam berbagai industri. Namun penyalahgunaannya tentu berdampak besar pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penggunaan sianida yang tidak tepat itu dapat menyebabkan keracunan akut dan bisa berakibat kematian. SHC sebagai Direktur SHC melakukan impor bahan berbahaya jenis sianida dari Cina dengan menggunakan dokumen perusahaan lain, yaitu perusahaan pertambangan emas yang sudah tidak berproduksi selama kurang lebih 1 tahun. Tersangka telah mengimpor kurang lebih 494,4 ton atau 9.888 dram sianida. Ini hanya 1 tahun. Nanti akan saya sampaikan omset 1 tahun ini berapa. Oleh tersangka SE, sianida tersebut seharusnya hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dalam kegiatan produksi perusahaan perdagangan tanpa izin usaha untuk bahan berbahaya sianida. Juga para pihak yang membeli bahan berbahaya sianida dari tersangka SE adalah para penambang emas ilegal yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yang mana dalam pengirimannya dilakukan dengan melepas label merek pada drum agar menghilangkan jejak terhadap pendistribusian bahan berbahaya sianida yang tidak boleh diperdagangkan kembali. Selain itu juga dilakukan pemindahan isi sianida ke dalam drum yang diduga sejenis dengan bahan berbahaya sianida milik PT PPI atau PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Jadi kalau itu digunakan untuk umum, maka importir yang diberi kewenangan oleh pemerintah hanya PT PPI dan PT Sarina. Kalaupun pihak lain, yaitu dari pihak swasta yang akan melakukan impor, hanya boleh dilakukan oleh perusahaan swasta yang mempunyai pertambangan dan harus dilengkapi dengan API, ya, angka pengelolaan impor, APP.
Nah, nanti lebih jelasnya sama kurang lebih puluhan pelanggan dari tersangka SS dan memperdagangkan cyanida tersebut dengan jumlah pengiriman rata-rata 100 sampai dengan 200 kilo dalam satu kali pengiriman, dan di pasaran 1 kilo ini harganya lebih kurang 6 juta. Jadi bervariasi rekan-rekan. Kalau yang dari PPI ini lebih mahal, yang dari PPI ini lebih mahal, ada yang sampai 10 juta di lapangan. Peran tersangka S adalah melakukan pengurusan perizinan impor produsen bahan berbahaya dan persetujuan impor bahan berbahaya dari PT SPM, ya, Satria Pratama Mandiri, dengan menunjuk saksi Yulianto sebagai broker. Harusnya tidak boleh. Kedua, melakukan importasi bahan berbahaya jenis cyanida dengan menggunakan dokumen perizinan PT SPM. Melakukan perdagangan terhadap bahan berbahaya B2 jenis cyanida tersebut. Terhadap tersangka, kita telah menerapkan dugaan tindak pidana pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa memiliki izin yang diberikan oleh Menteri, bagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat 1 junto pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 miliar dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Masalah ini adalah 494,4 ton atau 988 drum, dan ini diimpor sebanyak 6 kali dengan rincian 2024 sebanyak 2.112 drum, pada tanggal 9 Juli 2024 sebanyak 1.664 drum, pada tanggal 21 2024 sebanyak 224 drum, pada tanggal 23 Maret 2025 sebanyak 1.408 drum, pada tanggal 5 April 2025 sebanyak 960 drum, dan terakhir 2 kali pengiriman pada tanggal 11 April sebanyak 3.520 drum. Termasuk bahan berbahaya yang rentan disalahgunakan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Menteri tentang pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya. Namun tadi disampaikan bahwa angkat. Dia menggunakan kaleng PPI tetapi tidak ada hologramnya, barang dari Cina yang tadi saya jelaskan harganya lebih murah. Oke, mekanismenya. Oh, cair ya?
Seolah-olah dikeluarkan oleh PPI sebagai importir resmi daripada cyanida Korea. Jualnya dia dengan harga yang lebih mahal, sehingga keuntungannya jauh, keuntungannya lebih besar dengan cara curang, berarti usahanya lebih banyak. Kan ya, semuanya. Karena kan khawatirnya kalau pembeli itu dibiarkan akan juga timbul pelaku-pelaku usaha seperti ini lagi gitu. Baik, langsung saya jawab ya, satu-satu ya. Ini akan kita kembangkan sampai ke tingkat pembeli dan pihak-pihak lain yang mendukung atau membantu kegiatan ini. Pihak-pihak itu bisa dari mana saja, termasuk nanti dari perusahaan-perusahaan yang dia sudah izin pertambangannya habis, kemudian dia digunakan untuk mengurus izin impor, ya, izin impor cyanida ini. Dan sampai saat ini sudah berapa lama ini? Dengan mafia tambang Jenderal, mafia tambang ilegal. Sangat ada, sampai khususnya tambang emas ya. sampai saat ini sudah mengantongi berapa pelaku atau pembeli user untuk tambang ilegal yang membeli ini, Jenderal? Jadi rekan-rekan, walaupun kita sudah menerapkan satu tersangka, makanya tadi saya bilang akan ada potensi tersangka-tersangka lain, karena saat ini tersangka yang satu masih dalam tahap pemeriksaan. Nanti minggu depan insya Allah kita akan sampaikan progres pada rekan-rekan semua sampai sejauh mana upaya kita dalam mengungkap keseluruhan jaringan ini. Apakah tersangka satu itu menyangkut pembeli? Dia pembeli atau bagaimana? Dia selaku owner atau direktur dari perusahaan SHC ini. Jumlah keuntungannya kan 56 miliar. Itu apakah ada 59. aset yang 59. Itu apakah ada aset yang sudah disita dari pihak tersangka? Kemudian apakah nanti konstruksi pasalnya akan bertambah? Oke. Asetnya akan disita semua. Kita akan pastikan dulu pasal tindak pidana asalnya, dan tentu kita akan coba untuk menerapkan undang-undang TPPU, karena ini juga kita duga sudah berlangsung cukup lama. Ya. Saya kira itu dulu ya, rekan-rekan ya. Jenderal, untuk pembelinya tambang ilegal apakah ada sudah dikantongi? Apakah ada yang dari Jawa Timur atau bagaimana, Jenderal? Ini menyebar se-Indonesia, Mbak. Ya. Berapa mungkin? Itu tidak dipertegas lagi, ini tambang ilegal atau tambang yang memang resmi tapi cara mendapatnya untuk cyanida banyak secara curang. Kemudian tersebar di mana saja para pembeli. Ini yang masih kita dalami ya, tapi sementara informasi ini dipasarkan di wilayah Indonesia bagian timur. Jenderal, pasalnya hanya undang-undang perdagangan aja, Pak. Tidak ada undang-undang pidana. Kan tadi sudah kita sampaikan, undang-undang perdagangan, undang-undang perlindungan konsumen, nanti undang-undang tindak pidana pencucian uang dan lain-lain. Ya, itu nanti tergantung dari perkembangan dari hasil penyidikan kita. Saya kira itu rekan-rekan. Selamat siang. Lutan mana? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.